jarak maksimal kita untuk menembak itu adalah 5 meter. Jadi kalau misalnya emang untuk kita bela diri tapi ada maling dan dia kabur dan kita kejar itu tetap kita salah. Senjata self defense itu pertama kita menyebutnya itu IKSA ya, izin khusus senjata api untuk bela diri. Hai guys, ketemu lagi bersama gue Ciko, David, narasumber kita Rahmat Tribudiman, salam kenal semuanya. bersama di Warrior Pods. You will fight the way you train. Oke guys, gimana hari ini kita? Wis, Habis ngapain hari kita? ini kita habis latihan anjir. Capek ya? Capek. Di mana? Kita latihan hari ini di Nusa Ballistic Academy. Very recommended please. Iya. Kita latihan di salah satu fasilitas Nusa Ballistic Academy di BSD Junction. Kita habis belajar introduction mengenai close protection sama CQB ya. Wis, mantap. Kali ini kita bicara lain nih, masih tetap self Konteksnya defense, self-defense. bro. Kita mau angkat bicara mengenai kebetulan pas nih narasumbernya atlet IPSC, anjir, juara mulu dia. Lu lihat deh di sosial, juara mulu. Kita menanyakan mengenai senjata api self defense dan bela diri. Tapi mesti jelasin dulu bela diri senjata api itu apa gitu. Iya. Kan belum tahu nih. Mungkin Mas Rama bisa lanjut, Mas. Apa sih senjata api bela diri itu? Oke, senjata api bela diri adalah senjata api non-organik yang mana memang penggunaannya itu dikategorikan untuk sipil, untuk self-defense itu sendiri. Namun secara perundang-undangan dan secara penggunaan tentunya sangatlah berbeda dengan apa yang dimiliki oleh dari teman-teman dari kesatuan maupun dari non-sipil, seperti itu, Mas. Oke. Sip, ini menariknya kita juga latihan close protection ya, Cik? Yep. Close protection, CPO konteks di Indonesia. Kalau sebagai pengawal itu di Indonesia sipil ya, Mas? Itu boleh nggak sih pakai senjata 9 mili? Oh, tentu saja nggak bisa ya. Karena kalau yang kita ketahui itu adalah senjata self defense itu pertama kita menyebutnya itu IKSA ya, izin khusus senjata api untuk bela diri. Yang mana secara kaliber sebagai sipil itu sudah ditentukan. Untuk laras pendek itu kaliber 22, 32, 30, 35 dan 9 mili karet. Correct me if I'm wrong ya. Dan lantas untuk laras panjang itu 22, 32 dan 12 GA. Seperti itu. Laras panjang nggak ada ya, Mas? Laras panjang ada? Oh, Laras panjang ada. Even though 12 GA itu shotgun. Shotgun 12 GA, hanya saja memang proyektilnya itu ditentukan juga. Nggak semua 12 GA, 12 GA itu bisa dipakai untuk self defense. Tahu saya seperti itu. Berarti ada dasar hukumnya ya? Udah pasti. Peraturannya sendiri itu diatur oleh Perpol nomor 1 di tahun 2022. Seperti itu. Yang mana memang persyaratannya cukup lumayan banyak ya. Yang pertama, nggak apa-apa ya kita jelasin sedikit ya. Persyaratannya umur itu harus di atas 24. Lantas akan melewati cukup banyak tes ya. Yang pertama adalah tes psikologi, kedua tes jasmani pun juga, dan kita harus dalam keadaan sehat. Lantas akan ada background check juga, kita akan mengisi kita kerja di mana, dan tentunya SKCK juga, di mana kita tidak di dalam satu case yang sedang berjalan dari tindak pidana maupun perdata. Correct me if I'm wrong. Seperti itu. Dan juga kita akan dites juga untuk uji kemahiran untuk menggunakan senjata api itu tersebut. Betul, dan menariknya sekarang itu ada periksa. Singkatannya itu adalah dari Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri Indonesia. Jadi bila mana teman-teman yang memiliki senjata IKSA bisa bergabung dengan organisasi itu sendiri. Ada profesi tertentu nggak yang masuk persyaratan, misalnya di level manajerial kah, atau board of director yang boleh, atau kita menarik punya... Karena pada saat saya kebetulan ada IKSA juga.
saya ada karet dan ada tajam juga. Dan pada saat saya mengajukan itu, kita ditanya, di perusahaan tersebut kita sebagai apa? Dan yang saya dengar itu minimal itu kita sebagai direksi atau BOD, Oh, seperti itu. Dan ditanya juga tujuannya, dan tentunya juga kita diinterview sama kenapa Polri alasannya sendiri. apa mau Betul, seperti itu. Dan tentunya juga untuk mengajukan itu kan akan di-assess juga sama Baintelkam. Seperti itu. Jadi tidak segampang itu untuk mendapatkan izin khusus senjata api ya, atau senjata self defense itu sendiri, ya kan. Dan yang menarik adalah saya kurang setuju juga dibilang bahwa senjata api itu adalah self defense ya. Karena memang saya dididik dan saya hingga di tahap sekarang ini melihat senjata api itu bukan satu tools atau satu uh, alat yang bisa kita gunakan untuk menggunakan self defense gitu. Karena ya itu saya ya, karena the way I treat myself to the guns itu adalah memang untuk sport. Jadi saya udah di brainwash dengan kehidupan sehari-hari itu adalah senjata api itu adalah untuk sport gitu, untuk mencari prestasi gitu loh. Jadi kayak honestly speaking kayak selama ini saya punya IKSA ataupun kedepannya pun saya punya IKSA, alhamdulillah sampai detik sekarang pun nggak pernah keluar dari holster. Yang mana untuk sipil atau untuk IKSA itu sendiri senjata bela diri ini memang harus di dalam konsil dan tidak pernah boleh untuk diperlihatkan. Oh nggak boleh, nggak Beda boleh berarti. ditaruh di luar gitu buat sipil gitu. Saya nggak tahu peraturan detailnya seperti apa, tapi saya bisa menjamin bahwa itu tidak akan pernah dibolehkan ya. Tapi kalau di luar kan ada open carry kan. Malah justru harus dikasih lihat kalau kita bawa. Iya, tapi kalau di Indonesia setahu saya untuk sivil itu harus IWB dan memang harus seamless. Seperti itu. Ya. Kalau kalau misalkan sipil punya 9 mili, boleh nggak gua jalan itu buat tenteng-tenteng dalam bukan di luar latihan gitu? Bilang itu it's a self defense. No, jelas enggak. Karena sebagai kita warga negara Indonesia, being civil, itu 9 mili itu sudah masuk ke izin senjata api sport. Yang mana kegunaannya itu adalah untuk sport. 9 mili, 40, 38 super, you name it ya. Itu semua masuknya adalah untuk senjata api sport. Dan untuk sipil, untuk sipil itu tidak pernah dibolehkan. Hingga detik sekarang. Seperti itu. Apapun alasannya tuh. Anggaplah Saya sih belum menemukan ya alasannya, dan saya belum menemukan juga ya. Mungkin ya harapannya ya dengan kita juga harus kita pahami gitu. Kenapa sih dibilang senjata bela diri? Karena itu untuk self defense kita, bukan untuk ofensif. Iya kan? Kayak saya ada tajam dan ada karet. Yang selalu saya bawa adalah karet. Karena objektif saya bukan untuk membunuh atau mematikan. Tapi kalau misalkan kita bilang pistol 9 mili itu buat defensif, bener nggak sih Mas? ya enggak lah, cannot. Ya tergantung, kalau untuk di sipil ya nggak bisa, tapi kalau untuk dari teman-teman kesatuan ya 9 mili bukan defensif guys. ini terkait sama penggunaan senjata api. Apakah itu sifatnya bela diri atau apapun itu ya. Terkait dengan pekerjaan misalnya. Anggaplah orang sebutnya misalnya bodyguard atau close protection. Itu gimana pendapat dengan Mas Rama sama Coach David? mungkin Mas David yang lebih berkompeten untuk menjawab ini. Kalau dari sisi security memang sampai saat ini ya setelah ada dengan peraturan baru, setiap security menggunakan senjata api tetap sama ya, tetap sama Sipil harus, ya, berarti ya? sipil harus punya izin. Itu pun satpam dulu ada tuh penggunaan travel, tapi sekarang nggak boleh. Nah, sekarang tetap ada di IKSA. IKSA pun itu dengan ketentuan dia harus berada di bawah Badan Usaha Jasa Pengamanan BUJP. Itu pun bener-bener persyaratannya gila, ketat banget. Jadi nggak mudah juga, nggak semua personel satpam maupun dia punya Gada Pratama, Gada Madya atau Gada Utama, nggak kayak gitu juga. Jadi kalau misalkan security itu jujur aja benar-benar ketat, karena memang harus ada persyaratannya, dia harus ikut di perusahaan BUJP, dia selain nggak
nggak cuma dia lulus Gada Pratama lah, Gada Iya, iya. Utama. Oh dia harus tembak reaksi juga. Gue yakin seperti itu. Karena memang nggak mudah Itu saat pun ini. tadi kata Mas Rama kan ini terkait sama eh, bela diri yang melindungi diri sendiri. Kalau konteksnya dia melindungi orang yang dia anggaplah prinsipalnya itu dibenarkan nggak sih? Dia punya izin IKSA tapi dia untuk pekerjaan melindungi orang. it's different. Itu beda cerita lagi. Itu berbeda. Beda cerita lagi. Itu berbeda sudah pasti. Karena ya izin bela diri IKSA itu sendiri hanya untuk diri kita sendiri. Iya, iya. Bukan kita sebagai Superman atau Spiderman untuk melindungi orang lain. Untuk perihal perizinan tersebut itu banyak sekali untuk harus di-assess lagi sih. Dan tentunya untuk saya menjawab itu rasanya saya kurang berkompeten seperti itu. Ya kan? Dan balik lagi, senjata self defense itu banyak sekali pakemnya atau memang eh eh, dibilang persyaratan bukan tidak ya, bukan persyaratan ya, hanya saja kapan sih akan banyak sekali sih memang pertanyaan yang keluar. Oke, lu punya senjata self defense itu pakainya kapan sih? Yang pertama, senjata self defense untuk melindungi diri sendiri dari ancaman immediate Gimana nih? yang berlaku pada saat itu juga, bukan sesudah ataupun lampau. Contohnya seperti gue lagi dendam nih sama satu orang, oh nih ketemu, gue tembak. Ada mens reanya ya. Ada mens reanya seperti itu. Sebelumnya pun juga sama lah, Iya. ke depan ataupun ke belakang. Lantas yang kedua, sudah pasti harus head to head. Dia mengarah ke kita dan kita mengarah ke itu sendiri. Harus face to face. Nggak boleh pada saat gue nembak gue belakangin. Tembak dari belakang dong. Enggak. Dan Iya. dan yang menarik lagi, jarak maksimal kita untuk menembak itu adalah 5 meter. Maksimal ya. Maksimal ya, bukan minimal. Iya, iya, iya. Ya kan, kalau ada orang nembak jangan kedekatan, bukan begitu. Jarak maksimal itu harus 5 meter. Kenapa? Karena ini untuk self defense. Selagi kita bisa kabur, ngapain kita nembak? Iya. Selagi kita tidak terancam, ngapain kita nembak? Iya dong. Karena kan itu makanya jadi the way konsep dan our mindsetnya dulu, konsepnya itu memang harus di setup seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalnya emang untuk kita bela diri tapi ada maling dan dia kabur dan kita kejar, itu tetap kita salah karena itu tidak mengancam diri kita. Iya. Dan yang mana memang mengancam itu adalah di mana memang titik betul-betul kita sudah tidak ada opsi lagi untuk bisa membela diri kita dengan cara yang lain. Seperti itu. Sebetulnya banyak sekali cara sih. Iya. Karena apa? Karena ujung-ujungnya juga walaupun memang kita sudah kayak tadi tuh, kapan sih kita boleh mengeluarkan itu? Toh tentu juga kita pasti kita juga akan di BAP kok. Ya, minta pertanggungjawaban ya pasti. Ya pasti kita juga akan diwawancara dengan kronologi semua sebab akibat dan semua kejadian tersebut seperti itu. Jadi kayak seberapa butuh sih kalian harus punya IKSA? Dan Berarti kedua, nggak seberapa harus sih kalian harus bela diri pakai IKSA? Menarik ya? ya, ya. Karena makanya Banyak banget. kayak kalau saya emang mungkin bisa dibilang punya IKSA itu, kalau diri saya ya di titik sekarang ini nice to have. Kayak oke, gue being emang passionnya di sport menembak ini, kayak sport gun dan lain-lain kita udah cukup intuit gitu, terus kayaknya boleh deh punya senjata self defense. Nah, jadi dibalik dulu tuh. Iya, iya. Jadi kita masuk di industrinya dulu, kita masuk di sportnya dulu, lantas baru kita punya senjata bela diri. Iya. Biar apa? Biar kita nggak jadi koboi. Yang koboi-koboi yang di pinggir jalan itu, yang di jalanan itu pasti percaya kalau dia bukan atlet ataupun dia bukan memang benar-benar orang yang sangatlah aktif di bidang sport menembak. Ini disclaimer ya, kalau ada, I'm sorry to say, tapi mostly banyak sekali. Dan saya cukup bersyukur dengan adanya periksa ya. Teman-teman yang memang kurang mahir untuk menggunakan senjata api, sekarang periksa ini sering membuat acara atau semi
pertandingan dengan uji keterampilan menggunakan Iya. senjata IKSA. Jadi mereka memberikan latihan dan how to menggunakannya, caranya, keterampilan, tapi konteksnya berbeda dengan tembak reaksi. Dan tentunya pun juga pada saat itu targetnya pun juga menarik. Seperti yang tadi saya sampaikan, jarak 5 meter, ya kan, dan yang boleh karena melumpuhkan, targetnya pun yang hanya boleh ditembak kaki dan tangan. Targetnya berbentuk orang. Kalau badan yang ditembak, kita malah kita minus di situ. Jadi memang konsepnya itu memang memang melumpuhkan gitu loh, bukan untuk mematikan. Berarti memang wajib tuh latihan ya. Latihan terus-terusan. Ya kan? Kalau ngomongin latihan ya penting. kan Iya. teman-teman ini kan semua dari bidang bela diri ya. Tentunya untuk mengasah skill harus butuh latihan Iya, ya. jam terbang ya. Jam terbang kalau nggak latihan juga percuma sih. Jam terbang latihan berarti. Itu sih mungkin. Tapi ya balik lagi ya kan, di sini kan selalu akan sekali banyak pro dan kontra ya kan. Itu dari knowledge dan ilmu yang saya tahu. Seperti tentunya pasti akan banyak juga teman-teman yang mempunyai data-data lain terkait dari senjata bela diri atau IKSA itu sendiri sih. Di mana sih kalau kita mau latihan nih gitu? Apa aja, terus apakah semua di provide sama Nusa Balistik gitu? Kalau untuk menariknya adalah dari Nusa Balistik ini kan memang awalnya kita fokus itu di armory film industry. Lantas dengan teman-teman yang mempunyai skill di bidangnya masing-masing, kita mempunyai course yang akhirnya kita lahir yang namanya Nusa Academy seperti itu. Dan itu banyak sekali course-course yang memang menggunakan senjata api. Kita dari basic, orang yang belum betul-betul pernah menggunakan senjata api, itu kita bisa belajar dan itu kita bisa akomodir. Tentunya lokasinya itu di lapangan Senayan Tembak Terbatin. Di situ kita bisa menyiapkan unit, ammo, dan tentunya akan didampingi sama pelatih ataupun coach yang untuk dari penembak yang belum, dari orang yang belum pernah mencoba senjata api hingga bisa menggunakan senjata api secara aman, nyaman, dan baik. Talent itu belajar dulu berarti ya? Kalau untuk kita ngomong industri Pasti film. dong, karena kan ya balik lagi ya, menggunakan senjata api itu kan kayak agama, ya kan? Ya kan ada Muhammadiyah, ada yang Ada mazhab ya. ada mazhabnya Wah, ini sendiri-sendiri. kalau dibahas Makanya jadi panjang banget sih. tinggi. Tapi kalau ditanya tadi, menjawab tadi pertanyaannya, guna dari workshop itu sendiri adalah kita ingin membuat di dalam satu film itu serealistis mungkin. Karena apa? Karena kita penggiat di bidang ini gitu. Jadi kita pasti ingin apa yang kita ciptakan di dalam satu produksi film itu pun juga cukup real seperti itu. Ya, mereka harus tahu resiko-resiko. Betul. Dari segi safety Iya, terutama. safety ya. Dari segi safety seperti itu. Oke. Wah, ini kalau ngebahas Ya. self defense di senjata api gila juga ya. Iya. Ternyata nggak semudah itu, Cik. Betul. Jadi kalau kita sipil buat self defense, udah mendingan belajar bela diri aja, Cik. Ya. Lebih aman, ya. Lebih aman, tahan kosong, lebih amat. Ya buat beli. Karena kalau kayak gitu banyak kayak teman-teman gitu, daripada gue punya IKSA gitu, ketahuan gue pakai bambu runcing. Iya. Iya banyak banget kayak bicara-bicara teman-teman Iya, kayak kalau gitu. lihat Dia kalau punya IKSA harganya juga gila, Bro. Iya. Lebih baik ini. Iya. Ya, kalau dari kita buat di rekan-rekan Warrior Top Watch ya. Ya, untuk self defense kita mengarahkan latihan bela diri. begitu. Latihan bela diri, even dari Mas Rama sendiri, Mutarman latihan bela diri lebih sering berlatih, melatih awareness, melatih fisik, melatih awareness, melatih kemampuan. Ya kalau memang dari rekan-rekan yang bela diri punya posisi memang tadi yang disebutkan tadi dan memang ada ancaman dan memang nice to have dan bisa mengontrol, ya silakan. Intinya harus berguru sama guru ya. Jangan belajar sendiri ya. Jangan belajar sendiri. Nyomot-nyomot dari Dan YouTube. tadi tuh satu contohnya, yang mau belajar penggunaan senjata api di Nusa Balistik. Di Nusa Balistik ada tempatnya, ada instruktur. Ya. Terjamin. Kredensial jelas ya. Jelas kredensial. Dari kita itu
Oke, kayaknya kok kita terusin bisa Terusin 2 gila hari banyak ya. banget, gila nggak habis-habis ntar. Iya, iya. Terima kasih banyak rekan-rekan udah mengikuti seri Warrior Top Pods untuk series kelima ini Iya. di senjata api, self defense dan bela diri. Terima kasih Mas Rama informasinya. Mantap. Thank you, Mas. Thank you very Terus much. Siap. Terima kasih. Warrior Top Pods, you will fight the way you train.